Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfan Diaul Aulia dengan NPM 22201011061. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Malang yang akan membawakan materi yakni UTS dengan mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan CP yaitu capaian pembelajaran mengenai mata pelajaran fikih, dengan KD ataupun TP yakni melaksanakan sholat berjamaah agar tertanam sifat pemuda yang soleh dan berguna di masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sholat berjamaah sendiri adalah suatu hal yang wajib. Tentunya sholat berjamaah sendiri dengan sholat sendirian di rumah berbeda. Yang pertama yakni dari derajat ya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sholat berjamaah di masjid atau musola itu lebih besar 27 derajat daripada sholat sendirian di rumah. Tentunya kalau kita sholat sendiri, derajat yang kita dapatkan hanyalah mendapatkan 1 derajat saja. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya sholat berjamaah sendiri mempunyai banyak sekali manfaat, terutama jika kita sudah terjun di masyarakat. Pertama, sholat berjamaah dapat menjadikan diri kita menjadi pribadi yang soleh, disiplin, dan juga tepat waktu. Semisal kita mendengarkan azan dari masjid atau musola, ketika kita sudah mempunyai nilai yang tertanam di dalam diri kita, yakni saya harus sholat berjamaah di masjid atau musola. Nah, hal tersebut bisa secara tidak langsung membuat kita ini mempunyai rasa tanggung jawab. Oh iya, berarti saya harus melakukan sholat berjamaah. Dan juga disiplin, yakni kita datang tepat pada waktunya. Ketika adzan berkumandang, kita langsung berangkat ya. Jadi itu adalah beberapa nilai yang akan kita dapatkan ketika kita rajin untuk sholat berjamaah. Ya, sebelumnya dari teman-teman tahu nggak apa saja sih keutamaan sholat berjamaah itu? Oh iya, benar sekali. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama yakni mendapatkan derajat yang besar, yakni 27 derajat. Yang kedua yakni memiliki disiplin, sikap disiplin dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, jika kita sering melakukan sholat berjamaah, pandangan masyarakat kepada kita itu akan menjadi lebih baik, yakni mengenai sosial kepada masyarakat, terus nilai-nilai agama, perilaku kita di depan masyarakat itu akan menjadi lebih baik. Semisal ketika kita sudah terbiasa melakukan sholat berjamaah, secara tidak langsung lama-kelamaan kita akan dipercaya oleh masyarakat di desa atau kampung kita. Yang pertama, semisal ada jadwal untuk adzan atau iqomah, kita bisa dipercaya untuk melaksanakan hal tersebut, yakni secara terjadwal, misal untuk adzan dan iqomah. Nah, itu adalah salah satu hal positif yang kita dapatkan ketika kita rajin untuk sholat berjamaah. Yang kedua yakni semisal kita lulusan pesantren. Setelah kita lulus pesantren, kita istiqomah untuk jamaah di masjid. Insya Allah itu akan menjadikan kita dipercaya oleh masyarakat. Semisal nanti ketika kita sudah dianggap mumpuni dalam hal agama ataupun ilmu agama, kita bisa diperintahkan untuk misal khutbah Jumat, ataupun bilal untuk sholat Jumat. Ataupun nanti ketika seiring berjalannya waktu kita dipercaya untuk
menjadi pilal di sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ataupun juga kita bisa juga menjadi khotib di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah beberapa hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan sholat berjamaah. Lalu juga sholat berjamaah sendiri bisa menjadikan kepribadian kita menjadi pribadi yang soleh, dengan berkumpul dengan orang-orang yang paham agama, para ulama, para kiai, para masyayikh di masyarakat, di desa atau kampung. Dan mereka pun akan memberi kita kepercayaan untuk mengajarkan nilai-nilai agama apabila kita sudah dianggap mumpuni untuk mengajarkan nilai-nilai agama seperti pengajian, tibaan, Maulidur Rasul, dan yang lainnya. Karena berkumpul dengan orang-orang yang soleh adalah suatu hal yang bagus sekali. Terima kasih.